Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kecerdasan buatan pertemuan kedua, yaitu terkait tentang teknik searching. Ya, teknik searchingnya itu bukan mencari data yang ada di tabel, kan? Akan tetapi searchingnya adalah yang sudah di sekitar kita. Contoh ya, ini contoh. Pasti kalian waktu masih sekolah atau masih anak-anak, kita pernah dengar gimana cara menyeberangkan si petani yang mempunyai kambing, mempunyai singa, mempunyai sayuran. Nah, gimana caranya? Nah, itu salah satunya bisa menggunakan teknik pencarian. Ya. Terus juga pernah Saman disuruh mempunyai gelas, ya, dimana gelasnya itu tidak ada petunjuk berapa liternya, hanya bahwa gelas ukurnya itu biasanya kan gelas ukur itu kan ada nilai maksimal berapa liter dan sebagainya. Nah, kalau Saman disuruh menuangkan gelas, di mana gelasnya itu cukup berapa, seperempat liter ataukah setengah liter, nah, tanpa harus menggunakan alat apapun, hanya gelas saja. Nah, itu gimana? Itu bisa menggunakan teknik pencarian. Nah, jelas teknik pencariannya itu bukan pencarian biner ataupun pencarian sekuensial. Saya harap waktu di mata kuliah struktur data atau di mata kuliah di struktur data itu sudah paham itu maksudnya teknik pencarian biner atau sekuensial. Saya harap sudah paham. Jadi teknik pencarian biner dan sekuensial itu sebagai dasar, ya, dasarnya bahwa Saman punya data dalam tabel di mana disuruh mencari data ini ada di indeks keberapa, itu pencarian yang di struktur data. Tapi kalau yang teknik pencarian di AI itu sudah diimplementasikan ke dalam keadaan nyata, di ada sekitar kita. Biasanya contoh lagi itu yang sudah banyak dipakai, traveling untuk sales. Jadi biasanya sales itu sekarang hampir semua perusahaan itu mempunyai aplikasi yang dimana setiap mau perjalanan menuju ke customernya itu dia sudah punya roadmap yang tahu bahwa kalau hari ini ke sini, kenapa? Karena menghemat biaya, karena pelanggan yang ini dan ini itu butuh sekian stok. Nah, jadi dia tahu travelnya bagaimana, alurnya atau jalannya. Berdasarkan apa? Dia harus memperhatikan dari jarak, biaya. Jadi biasanya saat kita berhubungan dengan teknik pencarian itu ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Prioritasnya apa? Biasanya terkait waktu, jarak, dan biaya. Itu contoh-contoh permasalahan yang teknik pencariannya. Jadi ini yang saya tuliskan di sini itu ada puzzle. Jadi kalau saya juga kadang sering nih main game puzzle kan ada. Jadi ada angka 2 digandeng agar bisa sampai dia tingkatnya sampai jadi kelipatan 2, 4, 8, 16. Nah, angka 2, angka biner 2. Nah, itu saya sering main puzzle. Itu menggunakan AI. Ada seperti itu. Terus ada lagi yang penyeberangan petani, ini juga ada kok di gamenya. Saya pernah lihat di iklannya kalau saya main gamenya kucing itu, My Tom. Nah, itu ada orang di bawah, terus ada macan atau serigala atau apa itu, pokoknya harimau atau apa itu ya. Terus dia juga bawa ini kambing sama ada bawa apa lagi ya, terus disuruh menyeberangkan. Ada juga gamenya. Jadi sudah banyak game yang terkait
AI, di mana menggunakan algoritma teknik pencarian. Nah, saat kita membahas algoritma dari teknik pencarian, maka hal yang harus kamu pahami adalah terkait queue sama stack. Gimana cara kerjanya queue dan gimana cara kerjanya stack. Nah, kalau queue ya, queue itu antrian ya, antrian. Jadi Saman datang ke kantor pos, Saman dapat nomor urutan 1 ya, pasti akan dipanggil nomor 1. Itu antrian. Jadi cara kerjanya queue adalah FIFO. Harus tahu itu ya, FIFO, first in, first out. Jadi pertama datang ya pasti akan dilayani, dia akan selesai. Nah, kalau stack itu gimana? Nah, kalau stack itu biasanya tumpukan. Oh, Saman punya, biasanya Saman numpuk buku nih. Bingung mau nyari buku ini, gimana caranya? Ya berarti tumpukan yang atas yang diambil dulu. Nah, maka biasanya diistilahkan LIFO. Last itu terakhir yang datang ya itu yang dilayani, itu tumpukan. Oh ini saya punya buku, saya tumpuk banyak, terus saya mau mencari buku terkait kecerdasan buatan. Oh ternyata ada di tumpukan nomor sekian, berarti saya harus ngambil satu persatu dulu. Itu stack. Nah, hal-hal ini terkait kenapa? Karena kita saat membuat di programnya, ya saat membuat di programnya itu tidak sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Jadi cara mengerjakan manusia dengan programnya kan ada hal yang berbeda. Kalau manusia kan lebih cerdas. Kenapa? Karena tahu, oh kalau kayak gini. Nah, tapi program kan butuh diajari dulu. Makanya dikasih algoritma dulu, diajari dulu, kayak di training dulu, di pembelajaran dulu. Nah, kayak gitu. Nah, pembelajarannya kan butuh sesuai dengan struktur dari bahasa pemrogramannya. Contoh nih, kalau sama terkait antrian queue ya, terkait antrian atau queue, maka gimana ya cara membuat programnya? Oh, cara membuat programnya, cara mudahnya adalah dengan array. Oh, cara mudahnya dengan menggunakan list. Nah, hal-hal seperti itu harus disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya atau struktur dari bahasa pemrograman. Nah, maka pada saat kita belajar teknik pencarian harus diingat queue, stack, dan terkait array. Jadi cara kerja array atau list ya, array atau list. Terus ada hal lagi yaitu terkait, karena biasanya teknik pencarian itu ada cara representasinya. Cara merepresentasikan itu maksudnya cara menampilkan atau menuliskan di programnya. Nah, cara merepresentasikan atau cara menuliskan di programnya itu pasti pakai array, pakai list. Tapi kalau di kehidupan nyata biasanya kita kan, cara mudahnya tabel. Nah, tapi kalau dalam program sebenarnya tabel itu kan sama aja dengan array 2 dimensi atau list, atau biasanya kalau dalam bahasa Python itu namanya data frame. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya tree itu pohon ya. Tree itu pohon. Seperti apa pohon itu? Saya gambarkan. Tree itu kayak apa? Nah ini pohon. Nah, kayak gini. Jadi sampean kalau terkait teknik pencarian itu pasti nggak akan lepas dari pohon. Loh, kok ada pohon? Maksudnya gimana? Jadi biasanya setiap node yang akan kita tuju atau node yang akan menjadi titik akhir itu digambarkan kayak gini. Ini namanya node. Jadi A, B, C, D ini node ya, node. Selanjutnya dengan graph. Graph itu apa? Graph itu sama ada node-node-nya, akan tetapi dia mempunyai arah dan ada yang tidak berarah. Loh, bedanya apa? Node
yang ada di grep sama di tree itu pohon ya. Bedanya kalau pohon itu mempunyai level, ya ini ada level. Jadi yang istilahnya ada ibu atau ada induk. Ada induk, ada anak. Yang paling bawah ini namanya leaf. Leaf itu daun. Jadi yang membedakan tree dengan grep, kalau tree itu mempunyai level. Jadi ada induknya. Jadi ini pasti dibaca dulu induknya. Baru baru anak berikutnya, anak berikutnya, anak berikutnya. Kalau grab itu dia ada arah, jadi tahu oh kalau dari A mau ke B ini arahnya, jadi ada arah. Ada juga yang tidak ada arahnya, tergantung. Contoh kalau kita terkait peta itu tidak ada arah ya, jadi dia hanya note, artinya ada titik koordinat X sama Y itu menunjukkan bahwa oh ini kota apa. Nah, Saman kalau menggunakan Google Map, kemudian saya mau menuju ke A, Saman pasti akan tahu titik posisinya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi, biasanya direpresentasikan dalam Grab. Grab bukan Grab aplikasi Gojek, bukan aplikasi ojol ya, bukan. Tapi Grab ini suatu teori. Jangan direpresentasikan seperti Grab ojol, bukan. Nah, selanjutnya maka kalau kita terkait teknik pencarian, Saman harus tahu hal-hal terkait, biasanya disimbolkan dalam bentuk ini ya, himpunan, dalam bentuk himpunan pasangan. Himpunan pasangan itu kayak ini himpunan pasangan. Nah, ini yang ada kurung kurawal, Jadi ada suatu cara untuk menuliskan. Nah, ini caranya, yaitu Saman mau kemana, dari mana. Nah, ini. Jadi cara menuliskannya adalah Saman mau kemana. Ini state tujuan. State itu berarti goalnya. Atau Saman mau kemana nih tujuannya. State itu berarti keadaan, istilahnya ya, simbol yang mau Saman tuju. Nah, kayak gitu. Nah, terus sebelum Saman menuju kan berarti sebelumnya itu dari mana. Nah, maka di sini ada state dari atau state asal atau state awal. Nah, terus hal lagi yang terkait teknik pencarian yaitu ada open sama close ya. Ini nanti. Nah, ini teknik pencarian itu ada yang terbimbing itu kita dikasih pembelajaran yang lengkap, terbimbing. Ada teknik pencarian yang ya dikasih pembelajaran tapi tidak selengkap yang terbimbing. Maka di sini dibagi pencarian buta sama pencarian terbimbing. Blank search sama heuristic search. Nah, itu kalau bahasa Inggris. Saya bahasa Inggrisnya mohon maaf ya, nggak seberapa mahir. Nah, terus beberapa metode atau algoritma yang masuk dalam teknik pencarian buta itu ada BFS sama UJS. Silahkan dibaca di buku saya, ya di buku yang penulis saya. Kalau nanti Saman merasa kurang paham penjelasan yang ada di buku saya, silahkan dibaca di buku pengarangnya Pak Sutoyo, ya, kecerdasan buatan pengarangnya Pak Sutoyo. Nah, di situ pasti ada nanti open sama close ya. Di sini ada penjelasan kenapa opennya pakai Q, kenapa close-nya pakai stack. Ada penjelasannya. Nah, terus open itu untuk apa? Open itu untuk menyimpan. Jadi himpunan yang digunakan untuk menyimpan semua state anak sebelum kita tuju. Jadi misalkan nanti saya kasih contoh, terus silakan dikerjakan tugasnya ya, karena memang pembelajaran online mau tidak mau Saman harus banyak baca sendiri. Nah, misalkan ini ya, saya kan punya state A, node ya, state atau node A. Maka node A ini anaknya mana? C sama B. Nah, C sama B ini dimasukkan di open ya. Tergantung algoritmanya. Kalau algoritma BFS itu versus pencarian melebar. Nah, biasanya istilahnya melebar.
bird itu melebar, first set pertama, set pencarian. Nah, open itu digunakan untuk nampung anak-anaknya. Jadi akan mempunyai anak C sama B ya, ditampung di sini. Jadi open itu himpunan yang digunakan untuk menampung anak. Nah, close itu digunakan untuk menampung yang sudah dituju. Jadi misalkan ini A sudah menuju ke C, berarti C-nya ini ditampung di close. Nah, kalau nanti C ini sudah sebagai titik akhir atau tujuan akhir, maka selesai. Kalau belum, ya gitu lagi, kembali. Jadi open sama close ini looping, berulang sampai dia menuju titik akhirnya, sampai dia goal. Maka ada istilah goal, ada istilah selesai. Goalnya apa? Atau titik akhirnya apa? Tujuan akhirnya apa? Ya, ini secara teori. Contohnya misal ini ya. Saya cari yang di buku saya ini aja. Saya print screen, saya kerjakan di sini. Nanti silakan dilanjut, dikerjakan tugasnya, dicek di Google Classroom. Yang belum masuk di Google Classroom, silakan menghubungi saya ya, nuliskan email. Oke, semoga jelas ini. Nah, misal untuk yang pertemuan hari ini kita bahas ke BFS. BFS yaitu bird first set. Nanti silakan dibaca di file PDF saya ini ya. Nah, ini BFS itu kepanjangannya ini saya blok, bird first set, pencarian melebar ya, dimana opennya pakai Q, terus ini apa ya, close-nya pakai stick ya. Oke, ini contoh. Saya punya gambar ini karena gambarnya tadi bawaannya sana, gambar 2.4. Gambar 2.4 ini ada grab, dimana saya mau nih tuliskan rute dari A ke E, misal kayak gini ya, contoh. Nah, dengan metode BFS. Mohon dikoreksi kalau penulisan saya bahasa Inggrisnya ada yang salah. Ya. Kalau BFS ada dua hal yang harus diperhatikan. Opennya apa, close-nya apa, terus cara menyusunnya, cara menyusun himpunannya, pasangan himpunan. Terus saya lanjut di sini. Di sini berarti saya tulis ini ya. Apa? Cara menyusun himpunannya, berarti state awal, koma, state tujuan. State itu node ya, kayak gini. Karena opennya pakai Q itu antrian, lebih baik gunakan kayak gini. Sebenarnya saya lebih suka ini ya, apa ya, tulis langsung. Kenapa? Karena memang lebih enak. Kalau gini kan ya, mohon dimaklumi. Semoga pandemi ini segera selesai dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, amin. Terus saya tulis dulu biar nanti tidak terlalu, kalau nyeting gini lama ya, mohon maaf. Nah, di sini karena yang anak pertama itu kita anggap ini ya state awal. Anak pertama berarti A. Nah, berarti A. Kalau A state awalnya kan kosong, belum dari mana-mana karena dia pertama sekali, berarti anggap min itu 0, koma. Nah, ini caranya nyusun. Nah, terus
ini opennya saya jadikan ini ya, saya jadikan Word aja sebentar, di Word biar satu halaman lebih mudah. Ini dari teks, nanti ini saya kirim Google Classroom contohnya. Ini nanti turun terus sebentar. Nah, alhamdulillah sudah. Nah, ini opennya lebih mudahnya enak, ditulis setiap, iya, dikasih urutan. Open. Ini tulisannya. Sebentar. Nah, saya kasih di sini. Nah, ini kayak gini. Ini soalnya ini open. Nah, open lagi. Jadi opennya itu setiap note. Saya pindah. Nah, terus A itu kan mempunyai anak ya. A mempunyai anak, biasanya saya tulis anak gitu aja ya. Kalau di buku saya tulisannya bukan anak ya, ini tulisannya adalah suksesor. Nah, suksesor. Nah, suksesor. Saya tulis anak biar memudahkan. Anaknya A. Kenapa kok anaknya A? Karena A ini kan sudah dituju ya, sudah dituju. Ternyata A bukan goal-goalnya mana? Ini E, goal-goalnya. Berarti A mempunyai anak mana saja? A mempunyai anak A, B. Caranya nulis tetap harus diperhatikan ya. Oh, ini tadi ada yang kehapus tulisan cara nulis stepnya. Oh, ini maaf nggak hilang tapi di sini. Nah, A, B, terus A punya anak A, C. Saran saya diurutkan abjadnya ya, diurutkan abjad. Nah, ini kalau sudah dituju, ini bukan jadi tabel, jadi ini. Oh, ya udahlah, enggak apa-apa. Bentar saya cari garis. Artinya ini kalau sudah dikasih kayak gini ya. Saya balik. Nah, artinya ini sudah, kalau sudah dituju kan bukan goalnya ya, bukan goal, berarti masukkan ke stack. Kalau stack buat tabel juga, tapi tabelnya langsung dalam bentuk kayak gini. Nah, terus ini digeser ke sini. Loh. Terus coba tulisannya di setting. Saya itu kalau masalah penulisan itu benar-benar harus rapi biar enak dibaca. Kayak gini. Kalau kan sudah dituju berarti tulis di sini. Sama cara penulisannya ya, harus seperti ini. Nah, kayak gini, state awal, state tujuh. Nah, ini. Terus lagi open lagi, sama langkahnya. Ini tadi gambar jangan di copy ya, nggak bisa diinsert lagi, mending buat baru. Nah, buat baru kayak gini, nanti silakan ditata sendiri. Ini tetap harus ditulis, tapi di blok artinya sudah pernah dituju. Nah, di garis. Terus anaknya tadi silakan dimasukkan ke sini.
Jadi open itu digunakan untuk menyimpan anak. C. Nah, berikutnya, misalkan ini B nya di 7 lagi, setelah dari A di 7B. Nah, kalau sudah di 7, nanti masukkan ke stack. Masukkan ke stack. Saya copy ini biar cepat. Dulu. Copy, artinya AB sudah di 7, aku B. Nah, karena B bukan ya, dia bukan goal, goalnya adalah ini yang saya blok E, berarti tulis anaknya. Oh, ini paragrafnya ditata 0, 0 biar jaraknya, biar nggak menghabiskan tempat. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, nanti ini saya share ke kalian di Google Classroom. Terus peserta silakan dilanjut tugasnya. Nah, ini anaknya, anak B. Anak B itu mana aja? Hanya B, D. B, D. Nah, harus ditulis dalam bentuk himpunan ya. Himpunan berpasangan. Oke. B, D. Selanjutnya, tulis lagi open. Loh, ini tadi tulisan nomor 1 open mana ya? Loh, kok pindah? Oh iya ya, kan spasinya. Nah, oke, sudah. Biar tidak ngantuk mendengarkan nanti. Terus berikutnya nomor 3 open lagi. Saya tulis open lagi. Oke, yang ini. Ini di copy biar enggak ini buat berulang-ulang. Enaknya kalau di file itu bisa copy paste enggak harus bolak-balik, tapi gak enaknya ya ini ribet agak ini. Terus tulis tag-nya, artinya stack itu yang di 7. Ini di copy lagi. Oke, terus jangan lupa kalau AB sudah berarti kan AC ya. Nah, ini dimasukkan dulu BD-nya, anak dari B tadi, B, D. Kalau sudah pernah jangan ditulis lagi ya. Kalau sudah pernah artinya note D kalau sudah ada di sini nanti jangan ditulis lagi. Note E juga gitu. Hanya boleh 1 kali nulisnya. Terus anak dari C, artinya C ini kan sudah di 7. C sudah di 7, masukkan ke sini. Aku C. Loh. Anak dari C mana? Lihat petanya lagi, anggap lihat ini adalah grade-nya. C punya anak ke E dan F. Ingat diurut berdasarkan abjad. C, E, terus C, F. Ini saya selesaikan sampai ketemu goalnya ya, biar paham. Terus open lagi. Ini saya copy langsung biar cepat saya copy. Nah, nanti tinggal dihapus. Ikut ke bawah ada nomornya. Nah, BD kan C sudah punya anak tadi CE, CF, terus berikutnya CE, CF dimasukkan ke sini, C, E, C, F ya. Terus berikutnya BD juga masih belum goal, berarti dicari anaknya. BD dimasukkan ke sini, B, D ya. Anak dari D mana? Anak dari D kita lihat di peta ke E, berhubung E sudah ditulis, nggak boleh ditulis lagi. Nah, sudah berarti dia nggak ada anaknya, tapi sudah nggak apa-apa ditulis saja biar ini D, E, tapi nggak boleh dimasukkan ke open karena sudah ada E di sini. Berhubung D ini belum ini ya, belum goalnya adalah E ini.
maka masih dilanjut sampai dia ketemu goal. Nah, ini berarti diambil lagi, di copy. Nah, ini ada penomorannya. Nah, ini berikutnya C, E. Nah, C, E diambil, ditambah ini ya. Nah, C, E lah, ini goal, udah selesai. Nggak punya anak dia. Kita tulis di sini. C, E adalah goal. Goal itu tujuan akhir, berhenti. Ini tulis di sini. C, E. Nah, setelah stack ini ditulis dalam bentuk note lagi, ditulis dalam note, artinya berarti dia adalah sebagai ini tujuannya, nanti kelihatan rutenya. Apa ya, saya nulis ininya dulu. Saya kecilkan. Kalau notenya ditulis ini tetap hanya satu, nggak usah sepasang ya. Berarti ini A tadi. Nah, ini silakan ditulis dalam bentuk tree ya. Dari A menuju ke B dan C. Berarti di sini ditulis ini B, ini C, terus dari BC terus B ke D, ikuti ini D, ini ya, terus C ke E. Nah, kayak gini penataannya. Terus kita kasih garis. Kalau tree tetap ada garis, tapi tidak ada ini ya, tidak ada apa gitu, nggak ada panahnya, nggak ada arah. Kalau penceng-penceng mau dimaklumi, nah, biar enggak banyak gerak, di ini, di apa, di select, di grouping, di crop, di group, biar enggak kepotong. Oke, di group. Oke, sudah. Maka dari A ke E, ini kan pertanyaannya, tuliskan rute dari A ke E. Metode BFS berarti rutenya, saya tulis rute, jawabannya adalah A, C, E. Ini selesai. Jangan lupa dilihat sampai selesai penjelasannya. Nanti tugasnya saya kirim lewat Google Classroom. Yang belum masuk di Google Classroom, silahkan menghubungi saya, menuliskan email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.